Selamat datang di Kalam Kudus Virtual Fair 2020. Stand firm. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di acara virtual Kalam Kudus Fair 2020. Wah Bu, kita bersyukur ya. Sekalipun di tengah-tengah segala keterbatasan, kita bisa tetap menyelenggarakan Kalam Kudus Fair. Ya, Kalam Kudus Fair tahun 2020 ini bertemakan Stand Firm. Betul Bu, kita tahu bahwa memang keadaan saat ini tidak mudah. Ada pandemi virus COVID-19, namun Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta tetap teguh berdiri dalam anugerah Tuhan. Iya, puji Tuhan anak-anakku. Hari ini kita akan mengawali seluruh rangkaian Kalam Kudus Fair selama 10 hari ini. Dapatkan penawaran yang menarik untuk siswa-siswi dalam lingkup Sekolah Kalam Kudus Surakarta dengan cara mendaftar ke jenjang-jenjang berikutnya. Wow, pasti ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, Bu. Benar sekali. Baik, mari kita awali rangkaian Kalam Kudus Fair hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Hari ini kami akan mengawali Kalam Kudus Fair selama 20 hari. Berkatilah ya Tuhan seluruh rangkaian acara kami, dan biarlah nama-Mu boleh dimuliakan melalui kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap bakti-Mu dan pengabdian-Mu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa Guru-Mu dan orang tua-Mu. Turuti firman-Nya, kasihi
Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan pembangunan, Master Kristus hingga jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Petualangan ini akan membawa kamu untuk mengenal Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Di sana, kamu akan menemukan harta karun yang terpendam. Yuk, ikuti terus keseruannya. Hai Kak Ivana. Hai Jess. Kamu siap gak sih sama petualangan kita? Sudah dong. Nih lihat, aku udah bawa peralatan untuk cari harta karun. Wah, mantap. Kamu tahu gak sih? Di KK Virtual Fair tahun ini, kita tuh bisa nemuin harta karun. Caranya, kita mengikuti petunjuk yang ada. Ya Kak, seru banget ya. Kak, KK Virtual Fair udah mau mulai tuh. Selamat datang di Kalam Kudus Virtual Fair 2020. Tahun ini, Kalam Kudus mengajakmu berpetualang untuk menemukan harta karun terpendam bagi mereka yang mau berjuang di dalamnya. Persiapkan dirimu, berdirilah teguh, berjuang sampai kepada akhirnya. Ayo buka Kak, cepetan. Iya, bentar. Loh, Jess, ini gambar gedung ya kan? Tapi gedung apa sih ini? Oh, aku tahu. Gedung apa yang menjadi petunjuk pertama dari pencarian harta karun mereka? Mau tahu kelanjutannya? Saksikan di acara berikutnya ya.
Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Perubahan adalah sesuatu yang selalu terjadi di dalam perjalanan zaman. Ada yang terprediksi karena kondisi kemajuan zaman, tetapi ada juga yang tidak terprediksi karena bencana. Misalnya seperti pandemi COVID-19 ini, itu adalah sesuatu yang memaksa terjadinya suatu perubahan besar di dalam kehidupan manusia. Saudara dan saya, institusi manapun, mau tidak mau, siap tidak siap, maka semua harus berespon terhadap kondisi ini. Saya percaya bahwa institusi-institusi yang kuat dan pribadi-pribadi yang kuat adalah mereka yang mampu meresponi perubahan ini dengan baik, dan merekalah yang dapat berdiri teguh dalam badai perubahan ini. Begitu juga saya kira dengan anak-anak kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Oh saudara, mereka itu bukanlah milik kita. Mereka adalah anak panah Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita arahkan kepada sasaran yang Tuhan mau terjadi dalam hidup mereka di dalam kondisi zaman yang selalu berubah. Satu saat, saudara sekalian, kita sebagai orang tua harus melepaskan mereka. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Kita tidak akan mampu untuk selalu melindungi mereka dari berbagai ancaman. Dan juga perubahan yang pasti terjadi di dalam hidup mereka. Sama seperti kita juga tidak akan mungkin mampu memberi ruang yang selalu steril bagi mereka. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Supaya mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk merespon perubahan dan godaan zaman yang harus mereka lalui. Sehingga mereka mampu untuk berdiri teguh di dalam segala keadaan apapun. Sama seperti kita mempersiapkan sistem imun yang kuat di dalam diri mereka. Supaya mereka tetap kuat untuk menjalani hidup yang sekalipun diliputi oleh berbagai virus yang mengancam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, SKKK Surakarta adalah sebuah institusi pendidikan Kristen yang telah berkiprah sejak tahun 1974. Menjadi partner bagi banyak orang tua untuk mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Tentu saja 46 tahun banyak pengalaman yang kami dapat. Ada keberhasilan dan kadang-kadang kami pun menemui kegagalan. Namun dalam semua keberhasilan dan kegagalan itu, kami terus mempelajari proses pendidikan tersebut. Sehingga SKKK Surakarta semakin hari menjadi institusi pendidikan Kristen yang semakin kuat di dalam mendidik anak-anak yang dititipkan untuk kita didik. Namun di dalam segala keberadaan itu, satu visi yang tidak pernah berubah bagi SKKK Surakarta sebagai institusi pendidikan Kristen, yaitu mendidik para peserta didik. Anak-anak yang Bapak Ibu titipkan kepada sekolah ini bukan hanya supaya nanti ke depannya mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik, tetapi juga yang terpenting adalah mereka memiliki karakter Kristen yang baik. Arah utama institusi pendidikan kami adalah mendidik anak-anak yang Bapak dan Ibu titipkan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Dan satu waktu ketika mereka besar, mereka menjadi pribadi yang mandiri, mampu berdiri di atas keberadaan diri mereka menghadapi zaman ini, serta menjadi orang yang berguna bagi sesama, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, dalam masa pandemi seperti ini, SKKK juga terus berespon dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran online yang tidak mungkin untuk kita tolak, terus dilakukan dan digarap dengan sebaik-baiknya. Kami mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran online. Semuanya itu dikembangkan dengan sebaik-baiknya agar semuanya itu bisa selalu mendukung proses pembelajaran online yang harus dilakukan oleh sekolah. Metode-metode dan proses-proses pembelajaran online yang kreatif, yang menarik, dan yang menyeluruh juga kami garap secara profesional agar supaya para peserta didik mampu menyerap materi pembelajaran dengan baik sekalipun harus dilakukan secara online.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di tengah pandemi ini, SKKK tetap berdiri teguh untuk mempersiapkan pembelajaran yang berdasarkan iman Kristen, sambil terus berinovasi untuk meningkatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Mari berikan persiapan hidup yang terbaik bagi anak-anak yang Tuhan titipkan kepada Bapak Ibu sekalian bersama dengan kami, SKKK Surakarta. Kita siapkan masa depan mereka sejak saat ini untuk nantinya mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua, biarlah ke depan kita bisa menjadi partner dalam pendidikan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Amin. Visi Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta, terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Gereja Kristen Kalam Kudus memiliki andil yang sangat besar dengan berdirinya Sekolah Kristen Kalam Kudus. Pergumulan untuk mendirikan Sekolah Kristen Kalam Kudus dimulai setelah 16 tahun berdirinya Gereja Kristen Kalam Kudus di Surakarta. Tercetuslah gagasan dari Pendeta Markus Santoso dan istri untuk memulai suatu usaha pendidikan nasional. Ini merupakan respon gereja untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena kemurahan Tuhan, pada tahun 1974 dibelilah sebidang tanah di Jalan S. Parman nomor 40 Pasar Legi. Sekolah ini mulai dibuka dengan 2 kelas TK dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekolah dasar dengan jumlah murid 90 anak, 7 guru, dan 1 tata usaha. Tahun pelajaran 1989-1990, Sekolah Kristen Kalam Kudus mulai membuka 1 kelas SMP dengan 31 murid menempati gedung SD. Atas anugerah Tuhan, tahun pelajaran 1997-1998, SMA Kristen Kalam Kudus diresmikan berdiri di atas tanah dengan luas 5.000 meter persegi di kawasan Masonet, Solo Baru. Dengan perjuangan dan pergumulan doa, tahun 1999, YKKI Cabang Solo berhasil membeli sebidang tanah di Jalan AM Sangaji nomor 24 Gajahan, Surakarta, seluas 4.472 meter persegi yang kini diperuntukkan untuk SMP Kristen Kalam Kudus. Pada tanggal 19 Mei 2010, YKKI Cabang Surakarta membeli tanah di Jalan Adi Sucipto 11 Manahan, Surakarta. Gedung ini diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2013 dan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus. Gedung SD lama di Jalan S. Parman 40 direnovasi dan digunakan untuk KB dan TK. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta telah membuka program-program yang mendukung visi sekolah, yaitu PK2 P2A, program kebutuhan khusus dan pendamping perkembangan anak, program daycare, dan Shine Kitchen. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta berkomitmen untuk terus berdiri teguh di tengah-tengah perubahan dan perkembangan zaman dengan memperlengkapi diri dan berinovasi ke arah yang lebih baik. Dengan tetap memegang teguh kebenaran iman Kristen dalam mendidik siswa-siswi menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.
Salam semuanya, saya Ramon Kristianto, alumnus SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo angkatan 2013-2014. Selepas SMA, saya melanjutkan studi S1 di Teknik Fisika, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2018. Sekarang, saya sedang menempuh PhD di Department of Physics Durham University, United Kingdom. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru di SMA Kalam Kudus atas segala pengajaran dan pendidikan yang diberikan selama 3 tahun saya bersekolah di sana. Terima kasih juga atas dukungan untuk mengikuti lomba yang diberikan kepada saya dan teman-teman. Dukungan ini mulai dari persiapan berupa pelatihan hingga pendampingan pada hari H lomba. Terima kasih SMA Kristen Kalam Kudus. Semoga SMA Kalam Kudus semakin maju dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Amelia Guntara. Saya adalah alumni SMA Kristen Kalam Kudus angkatan 2016. Sekarang saya sedang menjalani studi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan yang sedang menjalani proses skripsi sembari magang di salah satu firma hukum di Jakarta Selatan. Selama di kuliah saya pernah mewakili kampus saya dalam beberapa perlombaan, termasuk dalam Philip C. Jessup Competition di Washington DC. Saya mengakui bahwa segala perjalanan dan prestasi saya hingga saat ini sangatlah dibantu oleh pengalaman saya dalam belajar bersama di SMA Kristen Kalam Kudus selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya dibimbing oleh guru-guru yang sangat mengasihi dan lingkungan yang sangat suportif, terkhusus ketika saya mewakili Indonesia dalam tim World Schools Debating Championship, di mana saya akhirnya menemukan passion saya di bidang hukum. Saya sangat bangga menjadi alumni dari SMA Kristen Kalam Kudus Surakarta. Hi, I'm Imel and I was at Kalam Kudus International Program for 3 years and I really enjoyed it. I learned a lot of things from the teachers here and teachers were always kind, fun and helpful to us. And we got a lot of experiences here too. It mostly comes from the experience we had in the lab. And what I want to say to international program is it was really the best 3 years I had in life. Hi, I'm Tiffany. I'm Fania. We want to tell you about our experience as an IT student. I'm afraid not to be able to follow it, but as long as you go to, I could adapt with the lesson. For me, I choose IB because of my brother and sister. But after I moved to Australia, I realized that IB really helps us who wants to go abroad, since we always learn using English for every subject. I'm so grateful that I get to choose IB. It's not only good for our academic future, but also for our friendship, especially I1B. I1B is the best class ever because we always do everything together. No matter how hard the situation is, we always understand and complete each other. So I'm very excited to be the part of IB's family. So we will never forget for this 3 years experience. Thank you, IB! Hi, my name is Phoebe, and I graduated from the International Program of Kalam Kudus just very recently. I spent 3 years here, and I have to say, I loved every second of it. You see, the reason why I like IB so much is that it not only focuses on one's academic skills, but also on the skills they might need in the future, like their communication skills or their teamwork skills. That's what I thought when I was studying here anyways. But what I like most about the international program is that the community we have here is so much like a family. It's not every day you have a bond with your teachers that are like your parents. And it's not every day you have a bond with your classmates that are like brothers and sisters. So if I could turn back time, I wouldn't change a thing about the international program. So, to the generations who are in IB or will be in IB, I implore you, cherish these moments
treasure them even in the future. Thank you. SKKK Surakarta mempersiapkan pendidikan Kristen yang terbaik bagi siswa-siswi yang dipercayakan. Itu adalah komitmen para guru dan karyawan yang melayani. Lakukan ini itu, pasti bukan hanya itu. Rethinking Christian education, mengajar jadi teladan, membawa murid ke dalam Tuhan. Rethinking Christian education, bersaksi dan memuridkan untuk kemuliaan Tuhan. Rethinking Christian education, mengajar jadi teladan, membawa murid ke dalam Tuhan. Rethinking Christian education, bersaksi dan memuridkan untuk kemuliaan Tuhan. Bersaksi dan memuridkan untuk kemuliaan Tuhan. Acara ini didukung oleh PT Adi Cipta Cahaya Gemilang, Hotel Nafa, Berkat Abadi Jaya, PT Mataram, Toko Lancar Tekstil, Bank Mayapada, PT Sadar Jaya Mandiri, Periplus Education. Bagaimana acara Kakak Fair hari ini? Tentu menarik, bukan? Betul, Bu. Dan ini baru hari yang pertama. Berikut-berikutnya pasti akan lebih menarik lagi. Ya, karena itu mari kita terus ikuti acara ini ya. Betul sekali, jangan lewatkan setiap kesempatannya. Mari kita menutup acara hari ini bersama kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk rangkaian acara Kalam Kudus Fair yang sudah berlangsung di hari ini. Kami bersyukur untuk setiap tampilan dan juga segala sesuatunya yang sudah berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan juga terus menyertai di dalam acara-acara di hari-hari berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.